balik lagi di Jujur Margono Menyapa, masih sama Robi Gozal. Di video kali ini kita bakal ngebahas ini nih, Vespa pertama dan terakhir di dunia, sesuai janji gua di video sebelumnya. Oke? Tonton terus ya. Ya, sesuai janji gua tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, gua sama Robi nih. Jadi sedikit cerita, Robi Gozal ini adalah orang dalam PT Piaggio Indonesia. Orang dalam ya? PT Piaggio Indonesia sendiri apa nih? APM ya jatuhnya? Iya, agen pemegang merek untuk brand Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi di Indonesia. Di Indonesia. Jadi di video kedua kali ini kita berdua bakal ngebahas Vespa pertama dan terakhir di dunia. Kenapa Vespa pertama dan terakhir? Sedikit cerita aja. Ini Vespa ET4 ini adalah Vespa pertama bermesin 4 tak dan fully automatic yang diproduksi oleh Piaggio dalam rangka memperingati ulang tahun ke-50. Ini pertama kali dirilis tahun 96. Sementara ini New PX 70th Anniversary adalah Vespa bermesin 2 tak terakhir yang dibikin sama Piaggio. Jadi ini adalah Vespa pertama, ini adalah Vespa terakhir di dunia. Dan konon dua-duanya langka di Indonesia. Dua-duanya langka. Gue pengen banget, nggak pernah dapat, susah dapat. Gue juga pengen banget ini. Tapi makin kejauhan kayaknya. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol gini dulu deh. Ini dulu deh, kita ngobrolin dulu. Bisa ceritain nggak sih PX tuh awal mulanya tahun berapa? Terus sampai akhirnya keluar si New PX Anniversary ini, cerita singkat lah gitu. Nih mohon maaf nih kalau salah nih ya. Namanya juga manusia ya. Setahu gua PX itu diproduksi pertama kali itu di tahun sekitar 1970-an. 1977. Dan itu diperkenalkan di EICMA di pameran otomotif di Milan. Untuk khusus roda 2 tuh ya. Nah, long the way sampai 2007 kalau nggak salah itu ada terus tuh Vespa PX. Vespa PX ada terus sampai 2007 di stop. Di stop itu gara-garanya nggak lolos Euro 3. Jadi secara pembuangan emisi Euro 3-nya udah nggak bisa. Gitu. Makanya di stop Vespa PX itu. Sempat di stop. Sampai akhirnya 2011 tiba-tiba di EICMA lagi diperkenalkan lagi Vespa New PX. Gitu. Piaggio Indonesia sempat masukin dong New PX. Sempat. Kalau ini kan memang edisi terakhir yang tadi lo bilang itu dan memang lagi ulang tahun Vespa ke-70. Jadi 2011 itu sempat diperkenalkan di EICMA, yang beda adalah sudah lolos uji emisi untuk Euro 3, Euro 3. Karena 2 tak ya? 2 tak padahal karena udah dipakein katalisator. Jadi pembuangan gas emisinya sudah bisa sampai ke Euro 3. Gitu jadi New PX itu pakai katalisator setelah tahun 2011 gitu. Masuk Indonesia sendiri kalau gue nggak salah, karena gue belum masuk Piaggio Indonesia waktu itu ya. 2012 di PRJ kalau nggak salah, 2012 sama 2012 atau 2013 itu masuk edisi Vespa New PX pertama tuh ke Indonesia. Harganya yang kalau gue inget dulu tuh sekitar 59.960.000 lah. Gitu. Itu tahun 2012. 11 atau 12. 2012 atau 2013 tuh. Gitu. Begitu gue gabung Piaggio Indonesia 2015. Pas gue masuk, dulunya gue sempet lah diperkenalkan sama Vespa klasik gitu ya. Bokap gue juga punya, hampir semua orang Indonesia biasanya punya lah ya. Maaf gue potong dikit. Spartan lu masih ada nggak? Spartan udah gue jual. Jadi Robi Unit sebenarnya punya Spartan 200 cakep banget. Udah gue jual. Jadi gue dulu tuh masih kerja di Makassar. Gue berkenalan sama Raffi. Selamat. Vespa. Nonton mudah-mudahan Raffi. Iya, jadi tuh dia adalah MC gue dulu. MC gue di kantor gue yang lama. Dia sering banget kalau datang ke event gue itu pakai Vespa. Oke. Termasuk si SS yang warna biru itu. SS 90 warna biru itu dia bawa
dia selalu bilang lo buruan cari Vespa di Makassar, masih banyak banget. Tapi gue nggak suka, gue bilang. Gue sukanya waktu itu gue jatuh cinta sama LX baru, dan gue memang pecinta Vespa lampu bulat. Jadi gue dulu kan ada S sama LX, gue sukanya LX. Tapi lama kelamaan gue ngeliat Vespa klasik cakep ya ternyata ya. 2015 gue masuk ke Vespa Piaggio Indonesia, keluar lagi tuh New PX, cuman dikit banget kuantitinya, warna merah dan warna putih. 2015 tuh keluar lagi, harganya gue inget banget 70 juta. 70 juta keluar langsung habis. Gue bilang wah ini ternyata Vespa langka nih, banyak dicari ini. Sampai akhirnya itu 2015, 2016 keluar lagi lah si Vespa New PX Anniversary Edition, 70 Anniversary Edition of Vespa. Ini dia nih, akhirnya gue dari awal begitu gue tahu bakalan keluar, gue bilang gue harus punya. Oh gitu. Iya. Nah, bedanya apa sih Bi? New PX Anniversary ini sama katakanlah PX yang kalau tadi kan yang sebelum 2007 kan emang belum ada katalisator. Kalau ini sama yang dimasukin Piaggio Indonesia di tahun 2015 apa bedanya? Sebenarnya bedanya nggak terlalu banyak. Ya pasti kalau sama yang lama katalisator juga udah, ini berarti udah lolos Euro 3 juga. Kalau dari segi limited edition si Vespa Anniversary ini dari warna. Yang pertama dari warnanya, yang kedua itu adalah joknya agak beda. Beda banget malah. Joknya beda karena ini emang didesain khusus untuk si Anniversary ini. Bentuknya dan warnanya dan itu ya embosan ya? Betul, bentuknya beda, warnanya beda, embosannya juga ada 70 Anniversary Vespa di sini, logo 70 Anniversary. Terusnya ada emblem 70 tahun. Sama ini kalau lo beli dulu itu udah satu set sama tasnya. Udah satu set nih gitu sama tasnya. Jadi saat gue beli ya beginilah bentuknya. Iya, kecuali gue masang variasi itu doang. Helm juga? Helm kita ngeluarin, tapi dibeli terpisah? Dibeli terpisah. Oke. Nah, waktu baru berapa harganya Bi? Ini barunya 90 juta on the road Jakarta. 90 juta rupiah on the road Jakarta. Dulu gue sempet kayak gila nih ya, Vespa 2 tak harganya 90 juta. Jadi waktu itu keluar Anniversary itu nggak cuma New PX. Jadi Primavera ada keluar, GPS keluar, sama New PX juga keluar. Tapi akhirnya karena gue tahu ini kayaknya akan langka banget dan unik juga, akhirnya gue ngambil yang New PX. 90 juta kala itu sekarang sih di googling aja lah ya harganya sekarang. Kita jangan ngomongin harga lah, jangan ngomongin harga di sini. Nah, pertanyaan berikutnya Bi, kenapa akhirnya kan seperti tadi kita sebutin di awal bahwa ini adalah Vespa 2 tak terakhir yang dibikin oleh Piaggio. Iya. Kenapa akhirnya di stop produksinya Bi? Sepengetahuan gue juga, jadi sekarang itu di Eropa udah masuk untuk regulasi gas buang emisi itu Euro 4. Jadi walaupun sudah dipasang katalisator, gas buangnya itu hanya bisa masuk ke regulasi Euro 3. Makanya waktu itu di Indonesia juga bisa masuk. Gitu. Jadi begitu Euro 4 mungkin belum ketemu nih harus diapain supaya emisi gas buangnya bisa masuk regulasi. Iya, bisa lolos untuk uji tipe untuk si gas buang emisi Euro 4 itu. Euro 4. Jadi makanya akhirnya di stop. Udahlah, nggak usah diproduksi lah biar harganya tetap Oke. Nah, itu ya tadi ya. Kalau tadi Robby udah cerita tentang Vespa New PX Anniversary ini, yang mana historinya itu jadi bikin gua makin kayaknya boleh kan ya, tapi kok jadi mahal banget sekarang. Mahal menurut gua ya gitu. Sekarang gantian lah, gua mau cerita sedikit tentang ET4 biar Robby juga makin semangat huntingnya sampai sekarang nggak dapat gitu. Jadi yang nawarin ada harganya itu yang bikin sakit hati gitu ya. Ini lucu nih, ini Vespa lucu. Jadi ini tuh seingat gua masuk ke Indonesia 2001 atau 2002, gua lupa. Jadi waktu itu tuh gue sempet ke kalau nggak salah di PRJ juga, pokoknya pameran motor lah gitu. Gue dateng, lucu banget. Gue pertama kali lihat Vespa ET4 tuh di Takashimaya. Iya, itu tahun 99 mau ke tahun 2000. Jadi bulan Desember lah gitu. Ada di Takashimaya di
Topman apa Topshop lah, gue lupa gitu. Dipajang. Oke. Apaan nih gitu. Lucu banget apa segala macam. Begitu nyampe Indonesia gue lihat, wah lucu nih. Cuma waktu itu harganya itu menurut gua agak mahal ya, karena untuk ukuran motor saat itu ya. Iya, di fakturnya itu 14 juta. Oke. Gua pengen tapi belum ada duitnya nih. Gua nunggu bekasnya aja deh. Lambat laun kan namanya motor, logikanya kan setiap motor bekas itu turun harganya. Udah gua tungguin tuh 10 juta, gue nunggu 10 juta. Nunggu sempet 13. Wah asik, dikit lagi gue bisa beli nih. Habis itu keluarlah tuh Piaggio Club Indonesia, masuk di PCI. Kompas tuh. Warna-warni keluar, dus. Naik harganya bukan? Harganya naik terus, wah gila. Sampai akhirnya gue baru kesampaian beli nih. Itu tahun 2008. Iya, gue beli bekas, kilometer waktu itu masih 1.300-an. Nah, uniknya adalah ini nggak banyak orang yang tahu Vespa ini. Jadi kalau boleh cerita sedikit, ini warna hijau ini adalah warna yang paling gak laku kala itu. Paling gak laku. Jadi keluar di Indonesia itu, masuk ke Indonesia itu warnanya ada 4, putih mutiara, biru metalik, silver sama hijau ini. Saking gak lakunya, nih gue dengar cerita dari teman-teman yang emang beli baru gitu ya. Saking gak lakunya, ketika lu mau beli hijau, lu boleh pilih ininya warna hitam, hand grip, jok sama ini nih mau warna hitam atau coklat. Ini berarti dari sana ya, Jo? Ini akhirnya di optional, lu boleh pilih. Bawaan tapi? Bawaan. Oke. Nah, plus kalau lu beli warna hijau, lu dapat bonus karpet. Jadilah akhirnya dibeli warna, banyak tuh akhirnya yang beli warna hijau dan langsung dicat ulang. Karena banyak orang nggak suka. Iya. Gue pas beli tuh yang begitu beli cat juk nggak mau gue mau gini aja. Jadi alhamdulillah bisa bertahan sampai segini gitu. Dan menurut gue sih ini adalah historicalnya kurang lebih mirip lah ya. 11-12 lah ya. Karena ini kan yang terakhir, ini yang pertama Matic dan 4 tak fully automatic ya. Sebelumnya ada Matic juga, ada Corsa kan. Cuman yang fully automatic ini dia nih. Jadi tadi tuh kita sebenarnya udah sempat ya, namanya juga gue pengen banget ini. Robi belum kesampaian. Jadi tadi kita sempet riding, gue nyobain UPX, Robi nyobain ET4. Kalau dipikir-pikir kita dari awal kenal belum pernah gue nyobain motor lo ya. Gue juga belum pernah nyobain motor. Padahal berapa kali riding belum pernah gue nyobain. Belum pernah. Jadi ini adalah pertama kali gue nyobain New PX Anniversary. Lo juga pertama kali nih. Bahkan gue pertama kali naikin ET lo nih. Oh yang bener lo? Iya, gue belum pernah nyobain ET. Karena gue takut kepikiran juga. Gue takut kepikiran. Apa ya? Ya sekarang kan barangnya dicari susah. Ada sih, tapi harganya juga menguras kantong lah ya. Jadi gue tuh kalau mau nyobain motor orang tuh gue takut kepengen banget, pusing. Nanti pas pulang ke rumah pusing gue. Makanya gue nih pertama kali gue nyobain ET akhirnya. Oke. Impresi lu gimana, Bi? Impresi gue 150 cc kan ya. 150 cc. Walaupun udah ini tahun 2000 berapa juga? Suratnya 2005. 2005. Tapi berarti kan udah hampir 15 tahun ya. Tahun ya. Masih enak banget dan ya gue bilang tarikannya sih gila sih ya. Maksudnya masih responsif banget, enak. Terusnya emang model badan kecil gitu ya. Cocok sih emang di Jakarta tuh cocok banget. Walaupun bannya nggak segede Vespa yang sekarang ada gitu kan. 10 ya kalau salah. 10 ya dua-duanya ya. Betul. Iya, palingan itu doang sih, tapi ini must to have sih. Kalau lo punya kemampuan, lo punya rezeki lebih, ini kayak lo suka Vespa, ya ini patut dicari lah. Iya, gue sih, ya itu tadi impresi gue terhadap si New PX ini sih, yang paling gue klik banget langsung adalah rem. Iya. Cakram soalnya. Cakramnya gila, Oke, itu enak. Terus lebih pede lah ya lo banget, ya. jadi pede banget. Terus sama mesinnya halus banget ya. Iya. Karena katalisator itu. Sebenarnya kalau kata mekanik gitu ya.
katalisator lo lepas, ini akan sama PX sebelumnya. Seperti itu. Karena banyak juga orang yang punya Neo PX sengaja katalisator dilepas biar lebih ngacir lah. Karena kan gimana pun memang secara power akhirnya agak ketahan karena katalisator itu gitu. Iya. Dan ya itu tadi sih, dengan segala macam pilihan warna yang ada begini, setupnya begini sih, gue juga kalau ada rezeki mau sini. Kayaknya miara 2 ini aja cukup deh, udah yang pertama sama yang terakhir. Semoga nggak kuat lagi ya. Baiklah, itu tadi obrolan kita. Jadi kalau boleh disimpulkan, dari setiap Vespa tuh ada ceritanya masing-masing ya. Maksudnya ada historical value lah di belakang setiap Vespa gitu. Mau apapun, baik itu tadi kayak ini Vespa pertama, ini Vespa terakhir, atau historical value yang tadi Robi sebut di awal kayak bokapnya naik Vespa. Iya, bokap gue juga naik Vespa sih dulu, sering sekolah zaman TK gitu boncengin di depan. Jadi emang most likely selalu ada emotional value atau historical value yang attach ke Vespa ini sih. Paling nggak kalau menurut gua pribadi sih gitu. Jadi apapun Vespanya, selama lo punya historical value, lo akan lebih menghargai. Lo akan lebih menghargai kendaraan lo ya, gitu sih. Tapi emang benar sih ya. Jadi nggak harus tipe PX, nggak harus tipe ET, semuanya tuh punya cerita masing-masing. Walaupun di Vespanya sendiri mungkin itu adalah mass product gitu ya, tapi gue yakin setiap kendaraan lo punya cerita pribadi masing-masing ya. Benar. Kalau menurut gue sih, kalau untuk apapun kendaraannya Vespa, lo suka lo beli aja lah. Beli aja. Hitung investasi hati, tapi yang penting hati puas. Bener. Oke, sampai di sini dulu video jumpa kali ini. Bi, thank you banget. Sama-sama, thank you banget Mas Ijo. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.